Bocor hasil visum anak polisi, bukan dipukul Supriyani. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 04 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani, mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi yang bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun, hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo Hashim. Baru-baru ini terungkap, anak polisi tersebut mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya, kasus honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal tersebut diungkapkan, Ketua PGRI Sultra, Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasar hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukul. Hasil visum yang merah-merah itu benturan benda tajam, kata Abdul Halim Momo. Menurutnya korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Memang diakui anak itu dia jatuh di sawah, tapi isu kasusnya dialihkan seakan guru ini kriminalisasi, ada kesan pemerasan, katanya. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU, pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh, bukan luka pukulan sapu. Korban dipukul menggunakan sapu sebanyak 1 kali, saat dicocokkan dengan bekas luka, rasanya janggal sekali, katanya. Selain itu kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A, sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pukul 10 wita. Sedangkan kata wali kelas 1B, Li, kelas telah kosong di jam tersebut. Tidak sinkron karena keterangan wali kelas korban jam tersebut murid sudah pulang, katanya. Sementara itu, mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duaji angkat bicara. Susno Duaji menyampaikan keprihatinan usai mengetahui kasus Supriyani guru honorer telah sampai di meja hijau pengadilan atas kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi berinisial RD. Melansir dari Nusantara TV Prime, Susno menilai kasus yang menimpa Supriyani menunjukkan kurangnya pemahaman hukum. Ia juga mengatakan kasus ini memiliki banyak kejanggalan dan rekayasa yang sangat tinggi. Saya sangat prihatin dan sedih. Kasus ini bau-baunya rekayasanya sangat tinggi, ujar Susno. Menurut Susno, kasus ini semestinya tidak masuk ranah pidana jika aparat penegak hukum memahami aturan dan jurisprudensi. Susno menjelaskan berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung dan peraturan pemerintah tahun 2004, tindakan guru dalam mendidik murid tidak dapat dipidana. Guru itu harusnya bebas karena sudah dilindungi oleh jurisprudensi bahwa tindakan seperti itu bukanlah tindak pidana. Sambungnya, lebih lanjut, Susno juga geram dengan proses hukum yang diterima kejaksaan tanpa mempertimbangkan fakta material. Ia menegaskan bahwa proses hukum pidana harus berlandaskan pada kebenaran material, bukan sekadar berkas administrasi. Pidana itu harus mencari kebenaran material. Kalau saksinya korban itu anak-anak maka dia itu bukan saksi, gugur itu saksi. Tegasnya, Ex-Jenderal Bintang 3 Polri juga mengingatkan aparat yang menangani kasus ini perlu memahami undang-undang yang melindungi guru. Is mengimbau para junior di Polri untuk lebih mempelajari hukum dan memahami aturan-aturan yang berlaku dalam melindungi guru dari kasus hukum. Belajar hukum, ada jurisprudensi Mahkamah Agung, ada peraturan pemerintah melindungi guru. Sekarang ada aturan hukum yang jelas Susno. Sementara itu, kasus ini disinyalir janggal lantaran guru honorer Supriyani mengajar di kelas 1B sementara korban merupakan kelas 1A. Adapun luka yang dialami korban berinisial RD tidak cocok dengan alat pemukul berupa gagang sapu seperti yang ditudingkan. Susno menduga luka tersebut bukan terjadi di dalam lingkungan sekolah, melainkan di luar sekolah. Saya khawatir itu terjadi di luar sekolah. Apakah dia berkelahi, jatuh atau mungkin di rumahnya, kata Susno. Menurutnya, kasus ini tak perlu diterima oleh penyidik karena benda tumpul seperti sapu kecil kemungkinan meninggalkan luka goresan. Sosok Kabid Propam Polda Sultra Kombes Moch Sholeh turut jadi sorotan gara-gara kasus guru Supriyani viral. Kombes Moch Sholeh langsung gerak cepat mengerahkan anggotanya untuk memeriksa sejumlah penyidik yang menetapkan guru Supriyani sebagai tersangka. Beberapa penyidik Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, telah diperiksa. Guru Supriyani ditetapkan jadi tersangka atas tuduhan menganiaya murid SD kelas 1 yang diketahui sebagai anak polisi.
Pemeriksaan dilakukan tim dari Polda Sultra yang ditugaskan mengungkap fakta sebenarnya dalam kasus yang dialami oleh guru honorer tersebut. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Sholeh mengungkapkan saat ini sudah ada sejumlah pihak yang diminta keterangan dalam kasus Guru Supriyani. Mereka yang dimintai keterangan yakni sejumlah personel Polsek Baito dan pihak yang mengetahui kejadian pemukulan yang dituduhkan ke guru SD tersebut. Sholeh mengatakan anggota polisi yang terlibat juga saat ini masih diminta keterangan terkait proses penyidikan kasus Guru Supriyani sudah sesuai SOP atau tidak. Keterangan dari personel bersama saksi lain nantinya akan dikumpulkan tim dengan pantauan langsung Propam Inspektorat Pengawas Daerah, Itwasda, Polda Sultra. Terkait jumlah personel dan saksi yang diperiksa, Kabid Propam Polda Sultra belum bisa menyampaikan. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duadji kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Proses mediasi antara Guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Beginilah cara oknum penyidik Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, Sultra, mendesak guru honorer Supriyani agar ngaku memukuli muridnya. Namun pada dasarnya Supriyani enggan melakukan hal tersebut. Ia pun diteror dengan telepon agar terus membujuk Supriyana mengaku. Seperti diketahui, kasus guru aniaya murid ini akan memasuki persidangan perdana pada Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelumnya, Supriyani pun juga telah keluar dari Lapas Perempuan Kendari Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, 22 Oktober 2024, setelah ditahan 4 hari. Ia pun diberikan penangguhan penahanan dalam menjalani kasus penganiayaan yang dilaporkan orang tua muridnya. Saat keluar dari lapas, Supriyani pun sempat mengungkapkan bagaimana penyidik Polsek Baito mendondor dirinya agar mengaku. Awalnya, Supriyani dituding memukul siswa berinisial M menggunakan sapu di dalam kelas. Ayah korban M adalah seorang polisi yang menjabat Kanit Intelkam Polsek Baito berpangkat Aibda. Supriyani menyebut jika dirinya tidak pernah melakukan kekerasan. Ia membantah memukul siswanya menggunakan sapu pada Rabu, 24 April 2024, silam. Namun dirinya tetap dilaporkan oleh orang tua murid. Dalam perjalanan kasus, Supriyani selalu ditelepon oleh penyidik. Sosok penyidik tersebut bertugas di Reskrim Polsek Baito. Ia dipaksa untuk mengakui telah memukul siswa.
Supriyani mengaku ditelepon penyidik dan diminta untuk mengaku bersalah. Selama 16 tahun menjadi guru honorer, baru kali ini Supriyani berurusan dengan hukum. Ia mengaku heran dituduh memukul korban padahal tak mengajar di kelasnya. Pihak korban menawarkan jalur damai dengan syarat membayar uang 50 juta rupiah. Nominal tersebut diucapkan kepala desa saat proses mediasi.